حط انت ده 100%. جئناكم بجحيم الموت فمخيم جباليا حرام عليكم. بسم الله، الله أكبر. Hizbullah kembali menargetkan markas intelijen Israel di Tel Aviv pada Selasa 8 Oktober dini hari. Serangan itu berhasil menghancurkan rumah-rumah yang digunakan tentara intelijen militer Israel.
Dikutip dari The Times of Israel, Hizbullah mengaku bertanggung jawab atas serangan dini hari itu. Militan Lebanon mengklaim hendak menargetkan pangkalan Glilot milik pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pangkalan Glilot berada di pinggiran Tel Aviv. Rupanya pangkalan itu merupakan rumah bagi unit intelijensinya 8200 IDF. Bahkan pangkalan Glilot bersebelahan dengan markas besar Mossad. Dari video yang beredar terlihat rudal-rudal itu berterbangan di langit Tel Aviv. Sementara Israel mengklaim 5 rudal diluncurkan dalam serangan tersebut. Militer IDF mengaku beberapa rudal berhasil dicegat oleh Iron Dome. Serangan itu diluncurkan setahun operasi Banjir Al-Aqsa. Jom. Sudah, jom. Jom. Angkatan bersenjata Yaman menyerang Tel Aviv pada Senin 7 Oktober. Serangan itu mengakibatkan warga Tel Aviv ketakutan hingga tiarap lantaran di rudal Houthi. Dikutip dari Al-Mayadinat, pasukan Yaman menargetkan Tel Aviv dan Eilat. Hal itu dikonfirmasi oleh juru bicara Houthi Brigadir Jenderal Yahya Saree yang menyebut serangan Houthi ke wilayah Israel menggunakan rudal Zulfikar. Tak hanya itu, Yaman menghujani ibu kota Israel dan Eilat dengan pawai rudal Palestina. Dari video yang beredar terlihat warga Israel ketakutan saat rudal-rudal itu menyerang. Bahkan seorang reporter media Israel melaporkan langsung atau live report sembari tiarap. Adapun serangan itu bertepatan dengan 1 tahun operasi Banjir Al-Aqsa. Saree mengatakan angkatan bersenjata Yaman terus melakukan lebih banyak operasi militer terhadap musuh. Bahkan Houthi akan memperlakukan blokade laut hingga agresi terhadap Gaza dan Lebanon berhenti. Tel Aviv seolah menjadi zona perang baru lantaran dihujani rudal dan roket dari berbagai fraksi. Serangan itu membuat Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu ketakutan, bahkan para diplomat mengungsi dari Tel Aviv. Dikutip dari Time of India, Netanyahu berada di tempat persembunyian bersama para menterinya. Kondisi itu terjadi saat Yaman, Hizbullah, Hamas menyerang Tel Aviv pada Senin 7 Oktober. Adapun serangan rudal dan roket yang menyasar langsung ke Tel Aviv menjadi peringatan operasi militer dari Banjir Al-Aqsa. Kondisi tersebut membuat warga Israel terluka dan tergeletak di jalanan. Bahkan sejumlah diplomat mengungsi lantaran Tel Aviv dianggap tidak aman. Salah satunya Inggris yang telah menarik keluarga staf kedutaan di Israel. Diplomat Inggris ditarik keluar dari Tel Aviv dan menyarankan agar warganya tidak melakukan perjalanan ke negara tersebut. Sementara Netanyahu sendiri menyerukan pertemuan keamanan yang mendesak. Bahkan pertemuan ini tidak direncanakan sebelumnya yang kemudian membahas potensi Israel menyerang musuh kapan saja. Seorang jenderal perang elit pasukan pertahanan Israel atau IDF mengakui kekalahan selesai bertempur di Gaza. Sebaliknya, jenderal IDF itu menyebut Hamas yang memenangkan peperangan. Dikutip dari Middle East Eye, pengakuan itu disampaikan mantan komandan divisi militer Israel di Gaza, yakni Mayor Jenderal Gadi Samni, yang mengatakan Hamas memenangkan perang di Gaza, sebaliknya Israel kalah dalam skala besar atas pertempuran tersebut. Samni mengatakan kemampuan Hamas tidak dapat disangkal telah berkurang, namun militer
militan Palestina itu masih mempertahankan kendali atas Gaza. Pasalnya, Hamas mampu merebut kota-kota di Gaza dalam 15 menit. Di saat yang bersamaan, pasukan Israel justru menarik diri dari kota tersebut. Tak hanya itu, 35% warga Israel dari 653 sipil yang diwawancara mengatakan Israel kalah melawan Hamas. Hanya 27% saja warga Israel yang meyakini Israel telah mengalahkan Hamas dalam serangan di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.